Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Smart Student? Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal SBMPTN atau UTBK untuk mata pelajaran geografi. Nah, berdasarkan data yang ada dari 10 tahun terakhir mulai 2009 sampai 2018, 9,3% diantaranya adalah soal-soal berkaitan dengan atmosfer. Dan berikut 5 terbanyak yang keluar dalam SBMPTN. Dan di video kali ini kita akan memulai pembahasan pada bagian atmosfer. Selamat menyaksikan. Ya, kita mulai soal yang pertama. Di atmosfer, unsur gas permanen terbanyak adalah titik-titik. Apakah oksigen, nitrogen, argon, karbon dioksida, atau ozon? Jawabannya yang mana? Ya, kita perlu tahu ada 4 gas permanen yang terdapat di atmosfer kita. Dari urutan yang pertama adalah nitrogen, kemudian yang kedua adalah oksigen, baru yang ketiga argon, dan yang keempat karbon dioksida. Yang paling banyak nitrogen itu punya persentase sebanyak 78%. Nah, sehingga jawabannya yang B. Kita ke nomor berikutnya. Peristiwa yang kita saksikan sehari-hari seperti angin, embun, dan hujan terjadi pada lapisan troposfer. Ya, sebabnya pada lapisan troposfer terjadi proses ionisasi atom-atom udara oleh radiasi sinar X dan ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Kita lihat dulu pernyataannya. Peristiwa yang kita saksikan sehari-hari seperti angin, embun, dan hujan terjadi pada lapisan troposfer. Ya, pernyataannya tepat. Kemudian kita lihat alasannya. Pada lapisan troposfer terjadi proses ionisasi atom-atom udara oleh radiasi sinar X dan ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Nah, proses ionisasi itu terjadi di lapisan termosfer. Ya, ada 4 lapisan atmosfer yang kita ketahui, atau 5 ya. Yang pertama adalah troposfer, yakni tempat terjadinya cuaca. Yang kedua adalah stratosfer, yang merupakan tempat keberadaan lapisan ozon atau O2. Yang ketiga adalah mesosfer, di mana meteor ketika melewati lapisan ini hancur ya, sehingga tidak nyampe ke bumi ataupun sampai ke bumi tapi dalam ukuran yang sangat berkurang. Kemudian yang keempat termosfer, yakni tempat di mana dipantulkannya gelombang radio. Yang kelima eksosfer. Nah, berarti untuk alasan dari soal yang ini tidak tepat. Pernyataan betul, alasan salah. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Jumlah panas yang diterima permukaan bumi dari matahari bergantung pada, kita lihat satu persatu. Besarnya sudut datang berkah sinar matahari. Pagi itu lebih dingin daripada siang hari ya, karena sudutnya berbeda. Oke, betul. Kemudian yang nomor 2, lamanya penyinaran. Betul juga ya, ketika lama disinari maka kondisi suhunya akan menjadi lebih panas. Yang ketiga, macam atau sifat permukaan bumi. Yang dimaksud di sini mungkin daratan dan lautan ya. Daratan tentu lebih mudah menerima panas dan lebih mudah melepaskannya, tapi di lautan itu susah menerima panas, tetapi dia akan menahan dalam waktu lama panasnya. Kemudian nomor 3 ini benar berarti ya. Yang keempat, ada tidaknya awan penutup. Pernyataan yang keempat itu juga betul. 1, 2, 3, 4 betul, maka jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Gerakan udara secara horizontal membawa panas matahari sehingga daerah lain yang tidak panas menjadi panas. Disebut titik-titik. Apakah konduksi, konveksi, turbulensi, adveksi, atau absorpsi? Nah, paling tidak kita kenal ada 2 yang sangat terkenal ya. Nama perpindahan panas. Yang pertama adalah konduksi. Nah, jawabannya ya, konduksi. Konduksi ini adalah perpindahan panas dengan tanpa adanya gerakan dari benda yang merambatkan. Contohnya adalah ketika kita pegang sendok, di ujungnya dikenain api, maka bagian ujungnya akan terasa panas juga gitu ya. Nah, itu adalah perpindahan konduksi. Nah, adapun soal yang ini yang dimaksud
di sini adalah gerakan udara. Artinya ada perpindahan zat, ada gerakan zat yang memindahkan panas. Nah, gerakan yang semacam ini ataupun jenis pengantaran panas yang ini kita sebut sebagai konveksi. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yang termasuk unsur iklim. Ya. Unsur iklim dan unsur cuaca itu sama, ya, seperti panas atau temperatur, kemudian curah hujan, sinar matahari, kelembaban, tekanan. Ya, kita lihat di mana di antara 1 sampai 4 ini yang masuk ke dalamnya. Nomor 1, suhu udara, tekanan udara, bisa. Ketinggian tanah, ketinggian tanah tidak termasuk ya, berarti 1 tidak. Nomor 2, perbedaan suhu pada siang dan malam hari. Ini suhunya masuk tetapi kurang tepat. Kemudian yang ketiga, suhu udara, bisa jadi. Tekanan angin, lamanya kemarau, yang ketiga tidak termasuk. Yang keempat, suhu udara, tekanan udara, dan curah hujan. Jawabannya yang ini ya, suhu udara, tekanan udara, curah hujan. Jawabannya 4 saja, berarti yang D. Kita lihat soal berikutnya. Suhu udara di atas permukaan laut pada malam hari lebih dingin dari suhu udara di atas daratan. Pernyataannya ya. Kemudian alasannya, udara di atas permukaan laut pada malam hari dipengaruhi oleh penguapan air laut. Kita lihat pernyataannya. Suhu udara di atas permukaan laut pada malam hari lebih dingin. Sifat daratan dan lautan berbeda ya. Daratan itu lebih mudah menerima panas, tapi juga lebih mudah melepaskannya. Sedangkan lautan susah menerima panas, tapi kan lama dalam menahannya. Sehingga ketika malam hari, lautan ini lebih cenderung untuk menahan panas. Sehingga laut di malam hari lebih panas dibandingkan daratan. Maka pernyataan dari soal ini salah. Udara di atas permukaan laut pada malam hari dipengaruhi oleh penguapan air laut. Ya, ini juga salah ya. Udara di atas permukaan laut itu dipengaruhi oleh sifat daratan itu sendiri, sifat laut itu sendiri, yakni dia tidak mudah dalam melepaskan panas. Pernyataan salah, alasan salah, maka jawabannya yang E. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Tekanan udara terjadi akibat udara memiliki massa. Besarnya tergantung pada 3 faktor. Nah, tekanan udara ini akan berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama adalah kelembaban, yang kedua adalah suhu, dan yang ketiga adalah ketinggian tempat. Dan ketiganya ini berbanding terbalik ya. Artinya semakin besar ketinggian, kemudian uap air atau kelembaban dan suhu, maka semakin kecil tekanannya. Oke? Nah, berarti kita langsung bisa tahu jawabannya. Yang mana? Kita lihat yang A, suhu, uap air, dan kekeringan. Ya, untuk suhu bisa, uap air bisa, kekeringan tidak masuk ke kriteria. Yang B, suhu, uap air, dan kelembaban. Uap air dan kelembaban itu hal yang sama, maka bukan B jawabannya. Yang C, suhu, uap air, dan ketinggian. Oke, kita simpan. Mungkin jawabannya yang C. Yang D, kelembaban, ketinggian, dan uap air. Ya, kelembaban dan uap air itu sama, maka bukan D. Yang E, kekeringan, suhu, dan ketinggian. Ya, kekeringan tidak termasuk, maka jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Daerah yang mempunyai tekanan udara minimum pada umumnya terdapat di daerah mana? Nah, minimum artinya tekanannya rendah. Tekanan tadi berbanding terbalik dengan panas. Nah, artinya semakin besar panas atau semakin tinggi penyinaran matahari di suatu tempat, maka tekanannya semakin kecil. Nah, yang ditanya ini kebetulan tekanan yang minimum, berarti panasnya pasti maksimum. Nah, kita lihat daerah yang panasnya maksimum antara Khatulistiwa, Kutub Utara, Kutub Selatan, subtropis atau iklim sedang. Maka jawabannya adalah yang Khatulistiwa, karena di wilayah Khatulistiwa sinar matahari bersinar secara setengah hari penuh ya. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pernyataan, angin muson tenggara terjadi pada bulan April sampai Oktober. Angin muson tenggara terjadi pada bulan April sampai Oktober. Ya, pernyataan ini benar atau salah? Ya, tepat ya. Sebab pada bulan April sampai Oktober matahari berada pada belahan bumi utara. Nah, ini berkaitan dengan gerak semu matahari ya. Nah, gerak semu matahari itu kita perlu mengingat ada beberapa titik di mana matahari bergerak secara semu, bergerak semu mengitari permukaan bumi ya. Nah, di bulan Juli itu matahari belahan bumi bagian utara,
kemudian pada bulan September itu berada di Khatulistiwa, September, Oktober, November, Desember itu di selatan, Desember, Januari, Februari, Maret itu kembali di Khatulistiwa, Maret, April, Mei, Juni. Nah, Juni kembali ke utara lagi. Begitu. Sehingga jawabannya benar ya. Pernyataan benar, alasan benar, maka jawabannya A. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Angin Bahorok di Sumatera Utara bersifat panas dan kering. Sifat tersebut diperoleh karena angin Bahorok. Angin Bahorok adalah angin lokal, istilah lain dari angin fon. Angin fon itu artinya angin jatuh ya. Gambarnya seperti ini. Jadi angin fon terjadi karena uap air dibawa naik oleh pegunungan ya, menjadi hujan orografis ya, hujan orografis. Nah, saat air turun, anginnya masih terus berhembus hingga ke balik gunung ya. Nah, sehingga angin yang berhembus ini sudah tidak mengandung uap air lagi. Nah, karena anginnya kondisinya itu dipengaruhi oleh gravitasi, nah kita sebut sebagai angin jatuh. Apalagi hujan yang tadinya di bawah juga sudah jatuh ke bawah ya, maka kita sebut sebagai angin jatuh atau angin fon. Ya, kita cari di antara A sampai E yang paling tepat. A, bergerak turun setelah menjatuhkan hujan. Ini jawaban yang paling tepat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan, angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut pada sore hari. Alasannya, pada sore hari tekanan udara di darat lebih tinggi daripada di laut. Bagi pernyataannya benar ya, angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut pada sore hari. Nelayan itu berangkat ke arah laut pada malam hari. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan angin darat ya. Nah, sore hari kenapa terjadi angin darat? Karena angin ini bertiup dari darat ke laut disebabkan karena wilayah darat itu mempunyai tekanan yang lebih tinggi. Kenapa tekanannya lebih tinggi? Karena tadi yang sudah dijelaskan di awal, laut itu lambat dalam melepaskan panas, sedangkan darat sudah memang mudah mendapatkan panas, tapi dia mudah untuk melepaskannya. Maka menjelang malam kondisi air laut masih panas, sedangkan darat kondisi suhunya itu rendah atau tekanannya sudah maksimum ya, sehingga angin atau udara bergerak dari daratan ke laut. Pernyataan benar. Kemudian alasannya, pada sore hari tekanan udara di darat lebih tinggi daripada di laut. Alasannya juga benar. Pernyataan benar, alasan benar, jawaban A. Soal berikutnya, hujan orografis disebabkan oleh titik. Apakah pemanasan matahari yang kuat, angin naik pegunungan, angin laut siang hari, angin darat malam hari, atau angin musim? Hujan ada 3 jenis paling tidak yang kita ketahui. Yang pertama adalah hujan konveksi. Hujan konveksi terjadi karena adanya uap air yang naik ke ketinggian kemudian diturunkan lagi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan uap air turun. Nah, itu hujan konveksi. Yang kedua, hujan frontal. Hujan frontal terjadi manakala ada massa udara panas bertemu dengan massa udara dingin sehingga menyebabkan terjadinya proses hujan. Yang ketiga, ada hujan orografis. Ini banyak terjadi di Indonesia, di mana uap air naik ya ke arah pegunungan, dan karena tersentuh lereng pegunungan, uap air yang sudah banyak ini akhirnya turun menjadi hujan. Itulah hujan orografis. Maka ini jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, berdasarkan sifat letak dan sifat kepulauan, maka sifat dasar iklim Indonesia. Kita lihat satu persatu. 1. Suhu rata-rata tahunan tinggi. Benar ya. Suhu rata-rata tahunan Indonesia itu termasuk tinggi, mungkin di atas 20 derajat Celcius, berbeda dengan negara-negara di subtropis, negara-negara subtropis atau negara-negara yang di lintang rendah ya. Yang pernyataan kedua, dipengaruhi oleh angin musim yang membawa musim hujan dan musim kemarau. Betul ya. Kita ada muson barat, ada muson tenggara ya. Ada muson tenggara atau muson timur gitu ya. Kemudian yang ketiga, bebas dari hembusan angin taifun. Itu juga benar. Indonesia tidak pernah terjadi angin topan yang besar. Kalaupun terjadi angin yang sifatnya besar, itu kita sebut sebagai angin puting beliung gitu ya. Tapi itu berbeda dengan angin topan. Kemudian kadar kelembaban udara selalu tinggi. Benar sekali, karena Indonesia adalah negara yang berada di negara kepulauan, banyak pulau, banyak laut ya. Kepulauan di Indonesia dikelilingi oleh laut yang menyebabkan banyak uap air sehingga kelembabannya tinggi. Maka jawabannya 1, 2, 3, 4 betul. Yang E. Berlanjut ke nomor berikutnya. Pembagian iklim berdasarkan letak lintang disebut iklim titik-titik.
Ada banyak pembagian iklim ya, ada iklim Smith-Ferguson, ada iklimnya Junghun ya. Kita lihat iklim fisik tidak pernah mendengarkan pembagian iklim fisik, tapi untuk pembagian iklim berdasarkan lat lintang ini adalah jawabannya iklim matahari. Kenapa disebut iklim matahari? Karena iklim yang terbentuk karena perbedaan letak lintang disebabkan adanya gerak semu matahari, perbedaan penerimaan panas antar wilayah pada letak lintang yang berbeda. Iklim Köppen itu berdasarkan suhu dan curah hujan ya. Junghun itu berdasarkan ketinggian. Kemudian iklim monsun saya belum pernah mendengarnya. Oke, soal berikutnya, soal yang terakhir. Ya, sesuai dengan kondisi fisiknya terutama faktor iklim, usaha pertanian yang patut dikembangkan di Provinsi NTT. Nusa Tenggara Timur kondisi iklimnya bisa digambarkan dengan gambar berikut ya. Jadi karena kondisi wilayahnya yang jarang terjadi hujan atau minim air ya, maka tanaman yang tumbuh di Nusa Tenggara Timur ya, adalah semak belukar ataupun vegetasi savana ya. Dan ini sangat cocok digunakan untuk peternakan ya. Untuk itu nomor 1 cocok. Peternakan sapi potong bisa diterima. Untuk yang nomor 2 tambak udang, sekali lagi karena NTT ini daerah yang kurang air ya, sehingga untuk nomor 2 ini rasa-rasanya tidak tepat dilakukan di NTT. Adapun yang nomor 3 pertanian lahan kering, ini juga cocok karena pertanian lahan kering sesuai dengan kondisi di NTT yang kekurangan air. Adapun perikanan ini deras tentu tidak cocok dilakukan di NTT. Jawabannya 1 dan 3. 1 benar, 3 benar ya. Maka jawabannya adalah B ya. Oke, sampai ketemu di pembahasan soal SBMPTN di topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.